pernah ya sepintas, yaitu saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi Mas Iwan sudah menyampaikan kalau role model tentang orang anak yang akan dikedepankan. Kebetulan Sukoharjo termasuk salah satu pilot project dari 156 Pak yang dipilih di Indonesia di Kementerian Negeri. Ya alhamdulillah berarti apa yang nantinya akan dilakukan di daerah di Sukoharjo akan nanti bisa jadi semacam rujukan untuk pengembangan pada daerah-daerah lain. Dan perlu panjenengan ketahui memang sekarang ini di perkembangan yang ada, kita kemarin juga sudah mencoba menggandeng teman-teman dari UNS. Tren yang ada sebelum kami bicara tentang TDSLP tren yang ada di masyarakat animo terhadap khususnya pendidikan di level dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, semua sekolah itu di level pendidikan dasar SD makin kesini itu makin berkurang. Pemerintah sudah mencoba melakukan ada rekrutmen, masih berkurang. Sehingga kemarin kami coba menggandeng teman-teman dari UNS, teman-teman dari Pak Buleni dan teman-teman dari KIP. Sebenarnya permasalahannya itu apa? Dan sehingga nanti apa yang akan dilakukan di daerah kaitannya dengan upaya istilahnya membangun sekolah efektif. Kalau sekarang istilah unggulan tidak ada lagi, teknologi unggulan tidak ada, sehingga sekolah efektif untuk level pendidikan dasar di Sukoharjo itu seperti apa? Yang dibutuhkan masyarakat itu seperti apa? Kemudian proses belajar mengajarnya harus seperti apa? Kualifikasi pendidikannya harus seperti apa? Di akhir tahun ini kita coba mengkaji, karena porsi kami adalah salah satu jadi pengkajian sebelum nanti kebijakan itu diluncurkan oleh daerah, oleh pemerintah daerah, oleh kepala pengambil kebijakan di daerah, sebelum kami bawa ke tempat usul kaitannya dengan kaitannya penganggaran yang ada, kita punya benchmarkingnya, kita punya dasar-dasarnya. Oh ternyata di Sukoharjo ini ada satu hal yang menarik ya, hasil survei kemarin yang dilakukan oleh teman-teman dari UNS. Ternyata kalau dilakukan survei terhadap masyarakat, proses belajar mengajar di level pendidikan dasar yang ada diinginkan. Satu sisi adalah pertama sebagian besar menginginkan kalau dari sisi muatan pendidikan itu banyak nuansa religinya. Hampir sebagian lebih dari 40% responden menginginkan itu. Kemudian yang kedua, dia pilih sekolah sekarang. Kalau di situ ada nilai-nilai rezeki yang ditanamkan di dalam sekolah itu, mereka jadi juga sama. Kemudian yang kedua, kualitas proses belajar mengajar yang ada. Dia tidak lagi mengesampingkan itu sekolahnya itu bayar atau tidak, biayanya mahal atau tidak, sebenarnya kualitas bagus mereka. Ini yang dicoba. Kemudian tiga, sarana prasarana. Nah ini tantangan kita bersama. Dalam antara satu wilayah satu dengan di wilayah lain kita ada 12 kecamatan, ternyata petanya lebih dari ini. Nah kita ingin mencari nanti dari hasil kajian itu model untuk wilayah Perut, Hulu, Sukoharjo dan yang lain-lainnya yang diinginkan masyarakat itu seperti apa. Oh modelnya dengan seperti ini. Kemudian prosesnya seperti ini. Sehingga nanti kebijakan yang nanti akan dilakukan oleh daerah nantinya seperti itu, seperti ini. Nah ini apa? Mekanisme pendanaannya seperti ini. Nah sehingga kita ingin semua kebijakan yang nanti akan dilakukan daerah itu basisnya basis dari kajian, hasil evaluasi empirik kondisi faktual yang ada di masyarakat. Karena pendidikan dasar ada sumber embrionya, salah satunya adalah dari PAUD. Berarti kalau tidak langsung ada pahlawan di situ. Berarti secara tidak langsung masyarakat pun mungkin animonya kaitan dengan proses belajar mengajar kurang lebih hampir sama. Nah, yang Pak coba ini kita coba kita petakan, sehingga apa? Karena kedepannya kenapa kami sampaikan ini di awal? Kenapa? Kita sadari bersama kemampuan keuangan daerah makin hari ini, makin tahun itu makin terbatas. Usung dengan hak budget yang ada di Dewan besok lebih tahu kaitannya dengan proses penganggaran yang ada di daerah. Dahulu yang ada diterima di daerah sebagai rujukan utama, sehingga
keterlibatan dari banyak pihak sebagai sumber-sumber pendanaan untuk mendukung program-program itu memang menjadi salah satu pilihan dari daerah. Kenapa kita semuanya harus basisnya dari kajian? Agar apa? Dengan keterbatasan dana yang ada, program-program yang nanti akan digulirkan, dukungan pendanaan yang nantinya akan digulirkan, dilakukan oleh pemerintah daerah itu tepat sasaran, efisien, dan efektif. Dananya sedikit tapi pas. Dananya akeh, yuk lebih pas lagi. Tapi dari hasil pemetaan permasalahan yang ada di daerah ini ya Pak, rujukannya kepada teman-teman seperti ini. Dan komitmen itu yang kemudian menjadikan dasar rujukan kita di lapangan. Karena di dalam proses perencanaan dan penganggaran ada rujukan utamanya, ada di samping komitmen dibangun antara pemerintah dan legislatif. Produk kebijakannya adalah 5 tahunan RPJMD, sehingga kita melihat di situ di kebijakan komitmen daerah di situ ada enggak? Kalau secara umum di visi misinya Bupati periode 2001-2026 itu jelas bahwasanya di misinya ada 1, 2. Di misi kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu program unggulannya adalah di aspek di pendidikan. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ada istilahnya yang terjangkau untuk semuanya. Pemerintah daerah sudah mendukung kebijakan itu dengan pendidikan gratis. Nah, tinggal dengan yang dukungan kebijakan yang ada, fasilitasi yang ada. Nah, ini yang untuk pendidikan di level PAUD ini yang mungkin nanti perlu ada regulasi-regulasi khusus yang nanti harus coba kita bahas bareng dengan teman-teman dari Dewan, nanti coba kita kolaborasi juga dengan teman-teman tugas tinggi. Tadi sampaikan Mas Iwan, modulnya semacam ini. Berarti nanti kebijakan-kebijakan apa yang nanti harus dilakukan nanti coba kita bicarakan. Ini yang dilakukan. Yang jelas komitmen daerah dari sini. Sehingga perencanaan penganggarannya otomatis kalau dari sisi level pemerintah daerah itu adalah kewenangannya ada di OPD yang nanti proses dunia pendidikan itu siapa? Oh, berarti dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan referensinya seperti apa? Apakah di dalam perencanaan penganggaran yang ada sudah memasukkan parameter untuk kaitannya pengembangan proses belajar di level pendidikan anak usia dini itu ada enggak? Kalau melihat dari struktur pendanaan yang ada 3 PAUD, berarti secara umum komitmen dari daerah sebenarnya ada. Tinggal program kegiatan aktivitas yang ada yang mungkin perlu kita bicarakan bareng. Sehingga memang kalau programnya sudah baku kalau di Perpres 90 yang tentang kaitannya dengan nomenklatur program, secara nasional programnya sama, kegiatannya sama, cuma aktivitas dan target yang harus dicapai itu yang berbeda. Sehingga Pak, ini yang apa? Sehingga nanti kesempatan ini kalau dari sisi pendanaan yang ada di daerah, otomatis kami karena hak budgeting ada di Dewan, penyusulan programnya ada di eksekutif. Nah, kita coba mengusulkan nanti komitmen pembahasan bersama dengan legislatif sebagai rujukan program itu akan disupport dari sisi pendanaan berapa, sepanjang role modulnya jelas, targetnya jelas, apa yang akan dilakukan itu jelas, masyarakat insya Allah pemerintah akan konsen terhadap persoalan-persoalan itu ya. Karena ini bagian dari upaya untuk menyiapkan generasi emas ya. Apalagi sekarang ini di tataran usia itu juga usia-usia yang rentan dari segi kesehatan yang sekarang ini kaitannya dengan stunting. Sehingga Pak, ini kita juga ingin istilahnya mengkolaborasikan semuanya. Kita tidak lagi ke depannya sampai ke Mas Iman. Ojo istilahnya kacamata kuda sektoral, tapi titik beratnya adalah kolaborasi. Program itu seperti itu. Tidak hanya PAUD Alhamdulillah, tapi juga dengan program-program yang materi yang diberikan oleh Bapak Rudi, semoga manfaat. Gagas ke depan, sehingga apa yang kita lakukan tujuan dan tercapai secara kualitas nilai kemanfaatan yang bagi masyarakat, bagi target grup dari program itu sendiri, anak didik itu sendiri memang bisa benar-benar bisa. Amin. Itu yang Terima kasih. Kemudian yang